Oke, baik nih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga bisa membantu ya, apa aja yang perlu kamu lakukan untuk menjalankan PPD ini gitu, tahapannya apa aja gitu, bagaimana gitu, karena masih belum terbayang. Oke, nah yang pertama kakak pakai yang PPD tahun kakak ya, biar nggak ngawang gitu, jadi ada bentuk visualnya. PPD 9 pelatihan pengolahan data 9. Deskripsi kegiatannya anggap sudah ya. Ini deskripsi kegiatan, terus juga bentuk kegiatan, terus juga konsep bentuk kegiatan. Ini ada di RAPB ya, ada di RAPB nih. Terus gunanya buat apa? Nanti ini akan kamu dari deskripsi kegiatan dan juga ini bentuk kegiatan ini akan kamu jelaskan ke seluruh pengurus. Nanti ada rapat general. Nah, kamu menjelaskan ini PPD itu seperti apa, pelatihannya apa, ada apa aja, bentuk kegiatannya, pelatihan, seminar, diskusi, tanya jawab misalnya. Nah, itu kamu diskusi jabarkan kepada pengurus karena belum tentu semuanya tahu. Biasanya pada fokus dengan prokernya masing-masing. Selanjutnya, konsepan proker ini yang paling banyak dipertanyakan ya. Nah, karena biar nggak bingung gitu, jadi perlu bentuk visualnya gitu. Kalau dijelaskan saja takutnya kurang masuk. Nah, ini tema ya, terkait tema. Kita masuk ke tema dulu. Terkait tema, ini yang buat ketuplak dan sekplak. Dia ikut membantu merumuskan temanya. Ya. Dari anak, tapi ini tuh OC. Tapi ini tuh mencari idenya itu dari anak acara, anggota acara. Ya, dari anggota acara. Nanti dipilih yang paling bagus mana yang sekiranya sesuai dengan bentuk kegiatannya, sesuai dengan kegiatan acaranya. Nanti akan disepakati oleh ketuplak, sekplak, dan juga OC. Jadi untuk tema ini bukan serta-merta ketuplak dan sekplaknya aja ya. Tapi kalau ternyata dari anak acara ini tidak ada yang bagus gitu, nggak sesuai dengan apa yang mau direncanakan oleh ketuplak sekplak, silahkan ketuplak sekplak buat aja gitu. It's okay gitu. Daripada harus nunggu dari anak acaranya, karena mereka bakal sibuk dengan proker yang lain misalnya, takutnya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk bentuk kegiatan ini udah ada ya. Bentuk kegiatannya mah udah ada di itu nanti tanggal berapa? 13-14 ya. Target pesertanya juga sesuai. Nah, teknisnya. Pertama, ditulis di sini kan, membuat grup general PPD berisi fasil, anak acara, PLKP dan lain-lainnya. Ini dan lain-lainnya misalnya kayak HPD, terus juga sekret, terus juga sponsor gitu. Ini dibuat. Pertama, kamu perlu banget untuk membuat grup general dulu. Pertama, grup general ada. Selanjutnya bikin juga per grup dan plus OC-nya itu. Misalnya grup fasil. OC fasilnya siapa, bikin grup acara. OC acaranya siapa, bikin grup. Semua bikin grup dengan anggota-anggotanya ya. OC dan anggota dari setiap divisi. PLKP juga. Semuanya tuh, semua divisi dibuat grup buat koordinasi. Terus kalau bisa, harus ya. Harus, ini menurut saya perlu. Ini dari seluruh OC PPD, kamu buat grup bersama ketuplak sekplak. Ketuplak sekplaknya
buat grup. Jadi aku ulangin ya. Jadi pertama membuat grup general ya. Kedua membuat grup fasil, grup acara, grup LKP, dan grup teman-teman lainnya, sekret, HPD, divisi sponsor dibuat. Ketuplak sama sekplak selalu harus masuk ya. Terus juga buat grup bidang 2, grup untuk ini ya, kamu, ketuplak, sekplak, kamu, Rizka, sama kabit, sekbit, dan juga OC fasil, OC acara, OC LKP, dan juga OC lainnya. Ini buat konfirmasi aja. Oke, buat koordinasi bukan konfirmasi. Nah, ini fungsinya untuk koordinasi acara. Bukan hanya saat berlangsung tapi juga sebelum acara pun koordinasi dari situ. Lalu jika itu sudah di checklist lah, ya kan? Acara saat berlangsung menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, itu kamu pakai apa tuh? Checklist. Ini teknisnya ya. Absen dari link yang ada di grup Telegram. Ini sesuai terserah kamu teknisnya gimana. Absen panitia disebar ya ke grup pengurus sertifikat peserta. Nah, ini teknisnya terserah kamu ya. Sertifikat peserta bagian. Lanjut. Panitia offline. Yang perlu offline ini siapa aja sekiranya. By the way, kamu kan enggak ini ya. By the way, kamu offline semua ya. Berarti kalau offline semua, masuk semua. Tuh, berapa pengurus? Berarti 42 pengurus ya. 42 atau 32. Masuk semua. Ini enggak kayak yang tahun kakak. Kalau tahun kakak ini, kenapa orangnya hanya segini? Karena tempatnya terbatas dan tidak boleh banyak dari kaprodinya itu sendiri. Dibatasi gitu untuk pakai smart class. Kalau kamu nanti kan di lab seni ya, insya Allah ya, atau enggak di AD. Langsung aja. Insya Allah paham ini. Nah, selanjutnya note dikoordinasikan dengan, nah ini reward, terserah ini mah. Nah, ini juga job desk per divisi. Nah, ini perlu nih. Divisi acara apa? Nah, ini disinggung lebih detail. Divisi acara itu yang mengatur rangkaian acara. Dia juga yang membuat rundown, membuat tata tertib acara, membuat ice breaking. Terus dipilih menentukan MC 2 orang, pembacaan kalam ilahi 2 orang, timekeeper yang ngingetin waktu, moderator pemateri 1, moderator pemateri 2. Tergantung nanti pematerinya ada berapa ya. Kondisikan saja. Terus minta CV dari pemateri dan moderatornya diminta tuh dari divisi acara. Dan ini yang ngatur itu OC acara ya. Maksudnya dia yang mengkoordinasikan ke seluruh anggotanya itu OC acara. Nanti OC acara bantu koordinasikan kepada ketuplak sekplaknya gitu. Kalau mau juga misalnya OC acaranya ngaret gitu ya. Ya udah kamu langsung aja cek di grup itu. Buat konfirmasi ini apa aja. Jadi nggak perlu bergerak masing-masing, ya fleksibel aja gitu. Nah, untuk divisi fasil nih yang perlu diketahui, ini juga paling penting di PPD. Setelah divisi acara, semuanya penting sih sebenarnya. Pertama, melakukan pelatihan fasil. Nah, untuk melakukan pelatihan fasil ini siapa aja nih, Kak, yang melakukan pertemuan untuk berlatih gitu. Ini kan aku sudah sempat singgung ya. Untuk melakukan pelatihan fasil kamu boleh ngajak kakak-kakaknya. Misalnya kakak-kakak tahun Kak Intan 3 orang atau 4 orang. Terus tahun kamu 4 orang. Tahun Kak Sinji 1 orang gitu. Yang sekiranya bisa lah ikut berbantu gitu. Dan kamu juga lihatnya dari mana Kak 4 orang 3 orang ini. Kamu lihat dari dikondisikan. Kalau kamu kan offline ya.
Kalau offline itu otomatis perlu banyak SDM, orang-orang fasil untuk membantu orang-orang yang ikut. Jadi kalau offline mungkin lebih dari 8 gitu ya, atau enggak dikondisikan pokoknya misalnya ada pesertanya ada 100 orang, masa fasilnya cuma 8 gitu kan, kayak sulit sekali dijangkau untuk membantunya gitu ya. Ya terserah kamu deh kira-kira berapa gitu. Kalau aku dulu pas online itu cuma berapa ya, 10 ke bawah kayaknya. Ya, itu ada dari angkatan kamu, angkatan aku, angkatan atas aku. Jadi 3 angkatan. Itu kalau nggak salah 10 deh, 10 sampai 11 gitu, aku lupa spesifiknya berapa. Itu online ya, itu online. Kalau offline bagaimana? Nah, offline kamu kondisikan kira-kira berapa. Perlukah 15? Perlukah berapa gitu, terserah kamu. Dipikir-pikir gitu. Terus misalnya 15 orang untuk fasil. Yang dari angkatan kakak Intan berapa? Misalnya 4. Angkatan kamu berapa? Misalnya 8. Angkatan Kak Shinji 3 gitu. Ya itu terserah kamu ya. Tapi nanti kamu konfirmasikan ke aku. Kak, aku butuh segini nih Kak. Kira-kira siapa Kak fasil yang bisa ya Kak gitu, yang mau jadi fasil yang berkenan gitu. Nanti aku bantu cari untuk fasil itu gitu. Kayak misalnya kamu butuh 4, nanti aku yang bantu cari 4 orang itu. Nanti setelah aku udah cari, sekiranya orang ini ada kemungkinan mau, aku kasih tahu kamu buat kamu konfirmasi ke dia. Buat cuma bilang aja gitu kayak, Kak, kakak ini ya Kak jadi fasil, padahal sebelumnya udah kakak Intan konfirmasi ya. Ya form birokrasinya harus seperti itu gitu. Urutannya harus seperti itu. Oke. Nah, ini aplikasinya SPSS ya. Kamu kan SPSS. Mengajak maba ikut ya. Kamu ajak maba juga untuk ikut partisipasi gitu, untuk ikut sebagai panitia atau juga ikut sebagai partisipasinya. Gunanya buat apa? Gunanya maba ini nanti ke depannya biar dia tahu gimana tuh secara PPD berlangsung tuh kayak gimana sih, polanya tuh seperti apa sih gitu. Terus kalau untuk maba ya untuk mengenal aja lah aplikasi kayak gitu, seperti itu ya. Menyemangati peserta secara ya, membantu peserta ya. Nih fungsi fasil tuh itu ya, untuk membantu peserta jika ada kesulitan. Jadi fasil ini orang yang membantu peserta yang ikut pelatihan. Oke. Jadi nanti pas pelatihan fasil ini muter-muter lah bolak-balik buat kondisikan orang-orang yang bertanya. Nggak ke pemateri aja gitu bertanyanya, karena kalau pemateri satu pesertanya banyak kan sulit ya. Udah ada 3. Divisi fasil. Nah, ini divisi HPD. HPD ini udah membuat sebar poster Hamin 11 hari. Hamin 11 hari. Kalau bisa misalnya kayak untuk promosi ya, mau terserah pokoknya dari jauh-jauh hari, pokoknya harus sudah dipersiapkan nih untuk promosi kegiatan acara. Ya kan? Nih. HPD yang buat poster, HPD yang buat sertifikat pemateri, panitia, moderator, peserta. Terus juga membuat BC dan sebar undangan. Nanti ini sebar undangan ini HPD yang bertugas. Nanti ada suratnya dari anak sekret. Undangannya itu dari HPD. Dia yang nulis-nulis gitu. Ini dikirim H+-7. Macam-macam, ada yang H-7, H-3, H-1 gitu ya. Itu tergantung. Itu nanti tanya ke Kariper yang tahu surat-surat menyurat gitu. Terus juga yang dokumentasi acara, membuat ribbon, background zoom, dan juga lain-lainnya. Lain-lainnya ini kayak misalnya membuat video di samping poster PPD-nya, terus juga membuat iklan ya, maksudnya itu membuat iklan. Itu HPD. Insya Allah ini mah mengerti ya, insya Allah.
Nah, PLKP apa? PLKP persiapin lagu Mars Muhammadiyah, membuat grup general Telegram, buat link pendaftaran. Terus ini pengingatan untuk masuk grup Telegram terlebih dahulu dan mendownload aplikasinya. Nah, jadi ini masuknya insya Allah bisa. Jadi nanti di Telegram pada saat ngisi pendaftaran, kamu juga perlu kasih tutorial cara mendownload software-nya gitu, software SPSS-nya gitu. Kamu bikin video tutorialnya di situ, udah dikasih linknya sama kamu. Jadi dia tinggal download aja dari situ. Itu tugas PLKP ya. Nah, ini buat link absen untuk hari H, peserta, nama, NIM, panitia. Ini siapkan link Zoom Google Form kesan kritik saran. Siapkan Zoom menggunakan Zoom 5, Sherlock, memantau. Nah, ini mah sekiranya bisa dibaca sendiri aja ya. Nah, divisi sekret membuat surat sesuai dengan kebutuhan PPD. Ini suratnya banyak ya. Nanti untuk ini perlu dipertanyakan ke Kariper nih. Karena ada surat apa aja. Nanti ini si Rizka suruh nanya Kariper ya. Kan ada banyak surat tuh. Surat undangan dosen, surat undangan mahasiswa, surat undangan alumni, surat undangan pemateri, dan lain sebagainya gitu ya. Formatnya udah ada kok. Tinggal ganti-ganti nomor doang. Divisi sekret. Terus KSJ. KSJ apa? KSJ itu kesejahteraan. Nah, dia yang menyiapkan makanan bagi panitia yang offline. Makanan, minuman, segala macam. Oh ya, dan tadi PLKP itu dia juga perlu menyiapkan ini ya. Kalau offline kan perlu ada stop kontak. Terus juga offline tuh perlu ada apa lagi ya? Stop kontak yang paling dibutuhin sih. Stop kontak panjang atau enggak misalnya butuh meja buat dibawa ya sekiranya perlu itu ya silahkan gitu. Lanjut. Nah, divisi sponsorship ini juga perlu ya kalau kamu beneran pengen cari sponsor. Nanti aku coba komunikasikan biar dapat sponsor juga gitu. Tapi proposalnya perlu dibuat juga ya. Bisa lihat dari proposal sponsor aku yang kemarin atau yang kapan, atau dari universitas-universitas lain. Kalau dulu aku banyak cari dari universitas lain, aku cari di Unsika, UNJ, abis itu aku coba digabung-gabungkan gitu yang sekiranya dapat menarik perhatian dari sponsor. Ini yang buat siapa? Ini yang buat nanti proposal divisi HPD dan juga divisi sponsorship. Jadi mereka kolaborasi, collab. Ya, kolak. Lanjut. Ini dibuatnya harus dari jauh-jauh hari ya. Kalau bisa sih bulan Desember kali ya. Biar aman gitu. Desember. Karena ini sebenarnya bikinnya bikin aja dulu gitu. Nggak usah yang terlalu merinci. Nah, mungkin gitu aja kali ya. Sudah habis semua. Semoga ini dapat dipahami ya. Ini step by stepnya udah dijelaskan. Semuanya bukan cuma salah satu dan hal pertama harus apa. Tapi semuanya sudah aku jelaskan. Insya Allah dapat dimengerti. Karena ini ada visualnya juga. Karena kalau cuma by ngomong kadang tidak sesuai dengan pemahaman orang yang mendengarkan gitu. Karena kan beda-beda ya pemahaman orang. Mungkin itu aja kali ya. Semoga ini dapat membantu. Nanti video ini aku kirim lewat WA. Kalau nggak bisa lewat WA, aku upload di YouTube. Nanti kamu tonton di YouTube aja ya. Nanti aku kirim linknya gitu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah bisa kok. Oke, dibantu sama-sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil basmalah. Oke. Oh iya, masih ada lanjutan sedikit ya. Sedikit disinggung. Kayaknya ini belum deh. Terkait pemateri, coba dihubungi dari sekarang.
Pak Sigit, coba dihubungi Pak Sigit untuk SPSS ya, insya Allah dia bisa Pak Sigit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.